Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas metodologi penelitian. Nah, saya akan melanjutkan yaitu bagaimana sih cara mengumpulkan data dari sampel yang telah Anda tentukan. Oke, video untuk menentukan sampel penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling itu sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Baik, kita lanjut untuk bagaimana sih cara mengumpulkan datanya, ya. Nah, misalnya terkait dengan variabel yang Anda teliti itu adalah ROA, ya. Nah, kemudian ROA rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset, ya. Nah, jadi bagaimana sih cara kita melihat laba bersih, nilai laba bersih dan nilai total asetnya? Oke. Nah, berhubung karena datanya kemarin saya katakan dari tahun 2016, oke. Kita akan lihat dari yang 2016, ya. Nah, saya akan share screen kembali bagaimana sih cara mendownload laporan keuangan dari internet. Oke, tetap berpacu kepada saham oke.net begitu. Nah, kemudian kita buka 9 sektor BEI beserta daftar subsektornya. Kemudian kita cari kemarin dari punya saya, yaitu ini yang logam dan sejenisnya kita buka. Oke. Nah, kemudian setelah kita buka, nah kita akan mendownload laporan keuangannya, berarti dari sini link download laporan keuangan dan tahunan perusahaan logam dan sejenisnya. Oke. Nah, kemudian kita pilih yang Alaska Industrindo. Oke, kita buka yang 2016-nya ya. Nah, karena tadi sudah saya download yang 2016, nah kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ini di halaman 87 ya. Nah, di halaman 87 ini, inilah laporan keuangannya. Nah, di sini kamu bisa lihat laporan posisi keuangan, kemudian laporan posisi keuangan lanjutan, kemudian ada laporan posisi keuangan juga yang lanjutan, kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas ya. Ini. Nah, kemudian juga ada laporan arus kas dan nanti di bawahnya itu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, tadi terkait dengan laba bersih. Nah, sebelum saya yang melanjut ke laba bersih, oke, saya menjelaskan dulu terkait dengan ini. Diperhatikan baik-baik, PT Alkasa Industrindo dan entitas anaknya laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 disajikan dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, berarti di sini disajikan dalam ribuan rupiah, berarti nanti pada saat membuat angkanya di tabel Excel, nah angka yang di sini itu harus ditambahkan nanti nolnya tambah 3 karena dia dalam ribuan rupiah. Nah, jadi kalau misalnya tadi kalau yang dalam jutaan rupiah atau dalam miliaran rupiah, ya, nah itu harus ditambahkan sesuai dengan ketentuannya, yaitu dalam jutaan ditambah 6 nolnya dan miliaran ditambah 9. Oke, nah atau misalnya hanya dalam rupiah, nah berarti kalau dalam rupiah ya angka itu aja yang dimasukkan ke dalam tabel Excel. Oke, bisa ya. Nah, kemudian, nah ada lagi kalau misalnya di sini itu bukan disajikan dalam ribuan rupiah, nah tetapi disajikan dalam US dollar. Nah kalau dalam US dollar, nah itu kita harus ubah lagi yang angka ini itu kita kalikan dengan kurs dolarnya. Nah cara mencari kurs dolar ya boleh dari kurs BI. Nah nanti akan saya kasih tahu linknya, akan saya buka dan kasih tahu contohnya. Kemudian ada lagi salah satu contohnya dari kita bisa cek catatan atas laporan keuangannya. Nah, ada 2 cara ya. Nah, oke, kita lanjut kemudian. Nah, terkait dengan begini. Ini laporan keuangan yang 2016. Nah, jadi Bu, kalau misalnya nanti kan di laporan 2000, kalau misalnya kita buka yang laporan keuangan yang 2017 kan ada tuh di sampingnya ini. Nah, di sampingnya ini berarti 2016 ya. Nah, apakah itu boleh dipakai 2017 dan 2016? Nah, untuk lebih menentukan ketelitian Anda dan mencermati data yang ada, saya rasa tidak boleh yang seperti itu ya. Langsung saja nanti kalau misalnya 2016 ya lihat dari sini. Kalau misalnya 2017 nanti kamu download lagi yang 2017, kamu cek kembali angkanya dari sini sampai tahun 2020. Oke, ingat tugas kita yaitu pengumpulan datanya dari tahun 2016 sampai tahun 2020.
Oke. Ya, tadi kita lihat bahwasannya ya laporan laba rugi. Oke, karena tadi laba bersih. Ya, nah ini laporan laba bersih. Sorry, bukan laporan laba bersih, laporan laba rugi. Nah, di sini tuh ada laba bruto, ada laba usaha, ada laba sebelum pajak, ya. Nah, ada laba rugi tahun berjalan. Nah, jadi yang diambil itu adalah kalau laba bersih setelah pajak itu adalah yang ini, yang laba rugi tahun berjalan, bukan yang laba sebelum pajak, bukan laba usaha, atau juga ada nih di bawahnya itu ada mana nih tadi ya? Ada laba komprehensif. Nah, ini ada total penghasilan rugi komprehensif tahun berjalan. Bukan ini yang diambil ya. Nah, tapi yang diambil itu adalah yang ini, yang laba rugi tahun berjalan. Oke, nah berarti dia 516, 167. Oke, kita pastikan kembali di tabel Excel apakah sama. Oke, nah ini tadi 516, 167 ya. Nih, oke saya merahkan. Saya kuningkan. Ya, pas ya, 516.167 karena tadi dalam ribuan rupiah, jadi nolnya tambah 3. Nah, kemudian tadi satu lagi adalah total aset. Oke, baik. Kita share kembali yang data tadi. Oke, total aset. Berarti itu yang dicari adalah dari, nih. Oke, ini total aset. Nah, ini ya, 136618855. Oke, Oke, sama ya, 136618855 ditambah nolnya 3. Nah, jadi begitulah seterusnya sesuai dengan variabel yang Anda teliti untuk mengumpulkan data di tabel Excel dalam tugas Anda. Oke, nah kemudian saya mau kasih tahu bagaimana sih cara mencari ya laporan keuangan jika tidak ada dari saham OK tersebut. Baik, ada cara satu lagi ya. Oke, dari sini tadi sudah. Nah, kita langsung ke yang namanya idnfinancials.com. Nah, kemudian dari idnfinancials.com tersebut kita buka tadi Alka ya. Oke, kodenya kode emitennya Alka. Nah, kemudian kita klik di company ini yaitu yang ini kita klik. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian muncullah kata financial data. Oke, kemudian reports, kemudian more data. Nah, ini muncullah semua. Nah, sama seperti yang tadi juga ya, hanya saja ini agak lebih gimana gitu. Sebenarnya sih sama aja ya. Nah, kemudian kita buka yang ini. Oke, FY 2016, kemudian kita download sama seperti yang tadi. Oke, cukup praktis, simple sekali. Ya, kemudian, nah kalau ini Q1, Q2, Q3, nah itu tidak boleh dipakai ya. Yang kita pakai itu yang financial year atau yang disingkat dengan FY. Nah, kemudian Bu, kalau tidak ada ya laporan keuangannya dari saham OK dan juga dari IDN. Nah, bagaimana sih cara yang selanjutnya? Nah, itu boleh kamu cari sendiri dari Google. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Laporan keuangan atau misalnya annual report saja ya. Annual report. Oke. Alka. Oke, itu muncul langsung 2016. Ya, langsung kita buka sama seperti yang tadi, yang ini. Nah, berarti kamu nanti tinggal download sama seperti yang dari IDN dan juga dari saham OK. Oke, saya rasa simpel sekali ya. Nah, itu yang bisa kamu gunakan. Nah, lanjut. Oke.
Nah, sekarang kita mau tahu ya, bagaimana sih cara ya melihat tadi yang namanya kurs BI. Kurs BI. Oke, kita buka kurs BI yaitu www.bi.go.id, kurs transaksi BI. Nah, dari sini nanti ya kamu tinggal cari mata uangnya yaitu USD. Oke. Kemudian di sini ada DD, MM, YYYY. Nah, yang kamu cari misalnya tadi tahun 2016 ya, DI-nya tanggal 31 bulan 12 tahun 2016. Oke, cari. Nah, dari sini nanti sebenarnya ini bisa kamu unduh ya. Nah, bisa kamu unduh. Kemudian kalau misalnya kamu mau cari berarti dari USD ini, nah berarti tinggal begini saja ya. Untuk mencari kurs BI-nya itu rumusnya adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi 2. Itu untuk mencari kurs tengah. Nah, jadi setelah kamu menambahkan dan membagi 2, nah itulah dapat kurs BI-nya. Nah, jadi itulah nanti yang bisa kamu kalikan ke data laporan keuangan jika laporan keuangan tersebut yaitu per USD atau misalnya dinyatakan dalam USD atau mata uang dolar Amerika. Oke, nah selesai ya terkait dengan itu. Kemudian Bu, judul saya terkait dengan memakai misalnya ada harga saham. Oke. Nah, kita cari harga saham itu dari yang pertama ada duniainvestasi.com. Oke, ini dia duniainvestasi.com. Nah, misalnya tadi ya, ini ada tanggal YYYMMDD. YYY berarti itu tahun, year, M month, dan day. Nah, berarti di sini 2016 bulan 12 tanggal 31. Go. Ya, kebetulan tidak ada tanda untuk tanggal yang diminta, berarti di sini tanggal 31 itu mungkin hari Minggu ya. Nah, berarti kita mundurkan aja 1 hari. Coba tanggal 30. Oke, nah dapat ya. Nah berarti dari sini nanti, oh tadi adalah PT Alka, kode emitennya Alka. Nah inilah Alka. Nah berarti kita ambil adalah close price-nya yaitu 280. Bisa ya. Nah jadi dari close price itu itulah harga penutupan sahamnya. Nah kalau misalnya kamu mau mencari yang nama kode emitennya misalnya depannya M gitu ya, kamu tinggal cari dari next date. Ya, bukan next date, tapi dari ini aja ya. Ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 12. Oke, gampang sekali untuk mencari lah harga saham dari dunia investasi. Kemudian ada lagi dari investing.com. Nah, di sini kita cari dari search the website. Nah, itu Alka. Nah, ini kebetulan saya udah pernah ketik ya, berarti ini udah muncul Alka. Nah, kita klik Alka. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Oke, nah scroll ke bawah yaitu di sini ada general chart sampai seterusnya, ada overview, profile, historical data. Kita buka yang historical data. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, kita ambil time frame-nya itu yang daily ya. Atau boleh nanti kamu ganti itu yang weekly dan monthly. Tapi saya rasa paling akurat itu yang daily lah ya. Nah, kita buka yang daily. Nah, kemudian di sini kita cari tanggalnya, custom date-nya. Misalnya kita mau cari yang 2016 tadi. Nah, kita cari yang 2016, oke. Nah, berarti di sini itu tanggalnya ya, misalnya tanggal 30 bulan 11 tahun 2015. Oke. Sampai, enggak ya, 2016. Nah, misalnya sampai misalnya tanggal 01, kemudian tanggal 31/01/2017.
kayaknya mungkin tanggal 31 ini hari Minggu, kita buka lagi tanggal misalnya tanggal 30. Boleh juga dari cara ini ya. Nah, ini 2020, 17, 16. Nah, November 2016 sampai dengan misalnya Desember 2016. Oke, apply. Nah, yang kita ambil itu adalah yang, oh sorry, ini yang tahun 2021. Yang mau kita ambil itu tadi yang nih, Desember 2016. Oke. Nah, sampai Januari 2017. Nah, berarti tanggalnya itu tanggal 31 bulan, oh mana tadi? Oke, tanggal 30 hari Selasa, tanggal 31 itu hari Sabtu. Nah, berarti tanggal 30 dengan tanggal 30. Oke, baik. Nah, ini kita buat tahun 2016. Ini juga 2016. Kemudian kita cari dia yang tanggal 30 bulan 11-nya. Kemudian ini tanggal 30 juga bulan 12. Oke, sebenarnya itu tinggal apply ya, sama seperti tadi ini kayaknya lagi ada gangguan. Nah, jadi nanti kamu tinggal apply, nah nanti akan muncul yang seperti ini. Nah, yang kamu ambil itu yang depannya ya, harganya yang price. Oke, yang price, nah berarti nanti misalnya, ya tapi yang kamu ambil itu yang tanggal 31, yang tanggal 31 bulan 12 tahun 2016. Oke, bisa ya terkait dengan dari investing.com. Kemudian ada satu lagi dari Yahoo Finance. Oke, nah sama seperti yang tadi Alka ya. Oke, kita buka Alka. Atau kalau nggak bisa seperti itu ala kasa ya, ala kasa. Ini Alka JK rupanya. Oke, kita buka. Nah, sama seperti yang tadi, scroll ke bawah, itu ada historical data. Nah, sama seperti yang tadi ya, ada daily dan juga ada monthly dan lain-lain. Kita kemudian time periodnya, kemudian nanti kita apply. Nah, kemudian kamu juga carinya itu di tanggal 31 bulan 12 tahun yang periode penelitian kamu. 2016, 17, 18, 19, dan 20. Nah, itu harganya dari yang ini, close price. Oke, bisa ya. Nah, jadi sangat mudah sekali, ada 3 link terkait dengan cara mencari harga saham. Nah, saya rasa sih itu aja untuk cara mengumpulkan data dari sini. Nah, jadi apa ya? Sekarang tinggal kamu saja yang bagaimana cara ya menyusun atau membuat tabel Excel ini dengan cepat. Oke. Nah, sesuai dengan apa yang kamu buat menjadi penelitian kamu atau variabel kamu. Oke, saya rasa itu saja untuk video dalam pengumpulan data ini. Saya harap tugas kamu nanti cepat selesai. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.